Indonesia Emas 2045. Sebuah visi ambisius di mana generasi muda akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun tersebut akan menjadi tonggak sejarah merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini adalah kesempatan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera, berkembang, dan berkelanjutan. Namun, impian tersebut mustahil untuk digapai jika kita tidak mengatasi satu masalah yang masih mengancam masa depan generasi muda kita. Masalah itu adalah stunting. Pemirsa, angka stunting Indonesia ini memang semakin menurun, namun masih di atas standar WHO. Posisi stunting Indonesia masih berkisar 21,6%, padahal targetnya ini adalah 14% di tahun 2024. Selain kekurangan asupan bergizi, ternyata buruknya sanitasi lingkungan jadi faktor lain lambatnya tumbuh kembang anak atau stunting. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Stunting bukan sekedar masalah kesehatan, ini adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa. Anak-anak yang mengalami stunting beresiko lebih tinggi untuk gagal dalam pendidikan, memiliki produktivitas yang rendah, dan menghadapi berbagai masalah kesehatan di masa depan. Fenomena ini masih menjadi perbincangan serius di berbagai negara berkembang, khususnya di Indonesia, yang memiliki persentase stunting tertinggi kedua di antara negara-negara ASEAN pada tahun 2020. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tercatat bahwa 1 dari 5 anak di negeri ini mengalami kondisi stunting. Kondisi ini ditandai oleh perawakan pendek pada anak-anak di bawah usia 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting bukan berarti hanya orang yang berperawakan pendek, tapi perawakan pendek yang disebabkan oleh kondisi kesehatan yang tidak optimal, yaitu kekurangan gizi yang sifatnya jangka panjang, ya, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Stunting ini disebabkan karena berbagai macam faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah kemiskinan. Di Indonesia sendiri terdapat 9,03% masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak keluarga tidak mampu menyediakan makanan bergizi yang diperlukan untuk pertumbuhan anak. Selain itu, kurangnya edukasi bagi pasangan muda yang baru memiliki anak juga menjadi faktor signifikan. Banyak dari mereka yang tidak memahami pentingnya gizi yang cukup untuk anak mereka, sehingga anak-anak tidak mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal. Tidak berhenti sampai di situ, banyak ibu di Indonesia yang menganggap stunting sebagai hal biasa, mengira anak pendek atau kurang cerdas adalah faktor genetik. Padahal, stunting bisa dicegah dengan asupan gizi yang tepat dan seimbang. Kurangnya pemberian ASI eksklusif pada usia 6 bulan pertama anak juga menjadi sebab utama stunting. Beberapa ibu mengalami masalah dengan produksi ASI atau tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan ASI karena berbagai kesibukan. Ada juga yang beranggapan keliru bahwa susu formula memiliki nilai gizi yang sama dengan ASI. Padahal, ASI memiliki manfaat yang tidak bisa digantikan oleh susu formula. Selain itu, pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI yang kurang tepat juga sering menghambat pertumbuhan anak. Banyak ibu yang tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk mulai memberikan MPASI dan bahan makanan apa saja yang sesuai untuk memastikan asupan gizi anak terpenuhi dengan baik. Dampak stunting tidak hanya dirasakan oleh anak-anak yang mengalaminya, tetapi juga oleh negara secara keseluruhan. Bagi anak-anak, stunting menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Mereka beresiko lebih tinggi untuk menderita penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di masa dewasa. Selain itu, perkembangan kognitif mereka juga terganggu, yang berdampak pada kemampuan belajar dan prestasi akademis. Anak-anak yang stunting seringkali memiliki tingkat konsentrasi yang rendah dan kemampuan belajar yang terhambat, sehingga mereka beresiko lebih tinggi untuk gagal dalam pendidikan. Hal ini mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, yang akhirnya berdampak pada produktivitas mereka sebagai tenaga kerja. Dampak stunting tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mempengaruhi ekonomi negara. Dengan banyaknya anak yang stunting, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif. Penurunan kualitas sumber daya manusia ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Selain itu, biaya perawatan kesehatan bagi anak-anak yang mengalami stunting dan berbagai komplikasi kesehatannya akan meningkat. Pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk menangani masalah kesehatan ini, yang pada akhirnya membebani anggaran negara. Stunting juga berdampak pada siklus kemiskinan yang sulit diputus. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang produktif. Akibatnya, mereka memiliki anak-anak yang juga beresiko mengalami stunting. Siklus ini terus berlanjut sehingga upaya untuk mengentaskan kemiskinan menjadi semakin sulit.
Untuk mencegah stunting secara menyeluruh, kita memerlukan pendekatan yang terintegritas dan berkelanjutan. Pertama, kita harus fokus pada edukasi. Edukasi tentang pentingnya gizi yang cukup dan seimbang harus diberikan kepada pasangan muda, khususnya mereka yang baru memiliki anak. Program-program penyuluhan di komunitas dan layanan kesehatan dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi yang tepat selama masa kehamilan dan masa bayi. Kedua, akses terhadap makanan bergizi harus ditingkatkan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap keluarga, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, memiliki akses terhadap makanan yang kaya akan nutrisi. Program bantuan pangan dan subsidi untuk keluarga miskin dapat membantu mereka mendapatkan makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan anak yang sehat. Ketiga, pemberian ASI eksklusif harus didukung dan dipromosikan. ASI adalah sumber nutrisi terbaik untuk bayi dan dapat membantu mencegah stunting. Kampanye nasional yang mengedukasi ibu tentang pentingnya ASI eksklusif selama usia 6 bulan pertama anak harus digalakkan. Selain itu, fasilitas kesehatan dan tempat kerja harus menyediakan dukungan yang diperlukan bagi ibu menyusui, seperti ruang laktasi dan waktu istirahat yang cukup. Keempat, pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI yang tepat harus diajarkan kepada ibu. Panduan tentang kapan dan bagaimana memulai MPASI, serta jenis makanan apa yang sebaiknya diberikan, harus disampaikan melalui berbagai media dan program pelatihan. Informasi ini bisa disampaikan melalui posyandu, klinik kesehatan, dan aplikasi digital yang mudah diakses. Kelima, kita perlu meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap ibu hamil dan bayi mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang rutin. Deteksi dini terhadap resiko stunting dan intervensi gizi yang tepat bisa membantu mencegah stunting sejak awal. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas di daerah-daerah terpencil juga sangat penting. Selain itu, kita harus mengatasi masalah kemiskinan yang mendasari. Program-program pengentasan kemiskinan seperti peningkatan kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan harus diperluas. Dengan meningkatkan pendapatan keluarga, mereka akan lebih mampu menyediakan makanan yang bergizi dan layanan kesehatan yang dibutuhkan anak-anak mereka. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Kerjasama yang baik antara berbagai sektor ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan anak yang sehat dan optimal. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memutus siklus stunting dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Cegahan stunting adalah investasi jangka panjang yang akan membawa manfaat besar bagi masa depan bangsa. Untuk menjawab tantangan besar dalam mencegah stunting, kami memperkenalkan StunGuard, sebuah aplikasi inovatif yang dirancang khusus untuk mendukung kesehatan dan gizi anak-anak di Indonesia. StunGuard hadir dengan berbagai fitur unggulan yang tidak hanya membantu orang tua dalam memantau perkembangan anak, tetapi juga memberikan solusi praktis dan efektif untuk memastikan asupan nutrisi yang tepat. Fitur pertama adalah Kid Tracking. Fitur ini membutuhkan input seperti jenis kelamin, usia, berat badan, dan tinggi badan bayi secara detail. Dengan data ini, aplikasi dapat menentukan kebutuhan asupan nutrisi yang sesuai untuk MPASI bayi. Selain itu, Kid Tracking menyediakan daftar bahan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian bayi. Informasi ini dilengkapi dengan kandungan gizi pada setiap bahan MPASI dan alternatif bahan pengganti. Seperti orang tua tidak perlu khawatir jika bayi memiliki alergi atau kesulitan menemukan bahan makanan tertentu. Fitur kedua adalah Yummy Yes. Fitur ini menyediakan rekomendasi makanan untuk bayi di atas 6 bulan, lengkap dengan informasi nama makanan, kandungan gizi, resep, dan video pembuatan yang mudah dipahami. Berbagai resep MPASI disesuaikan dengan umur anak dan dilengkapi dengan informasi nutrisi pada setiap bahan makanan. Opsi bahan pengganti juga tersedia untuk mengatasi alergi makanan atau kesulitan dalam menemukan bahan tertentu, memastikan ibu-ibu dapat menyiapkan menu MPASI yang sehat dan sesuai. Selanjutnya adalah fitur Martkit, sebuah marketplace yang memudahkan ibu-ibu dalam menyediakan bahan dasar MPASI secara praktis dan efisien. Dengan fitur ini, pengguna dapat memesan bahan makanan langsung melalui aplikasi dan memanfaatkan layanan pengantaran, memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi tanpa harus repot mencari bahan ke berbagai tempat. Fitur keempat adalah Mom Consult, yang menyediakan layanan konsultasi bagi ibu mengenai kesehatan mental, kesehatan bayi, dan kecemasan-kecemasan lainnya. Fitur ini terhubung dengan para ahli seperti dokter gizi, dokter anak, dan dokter umum, memungkinkan ibu untuk berkonsultasi secara jarak jauh kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, para ibu mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka serta anak-anak mereka.